saya yakin memulainya dari titik di mana sekarang sahabat El Victor, dulur El Victor yang mendengar ini, ada yang sudah jadi ibu-ibu di sini, ada yang mungkin ibu muda baru punya 1 anak, mungkin pernikahannya baru 2 tahun 3 tahun, ada yang mungkin sudah anaknya 5, yang recel per tahun itu ada. Ada yang kemudian hari ini tuh diuji dengan anaknya, ada yang sakit, ada yang tidak sehat, begitu kan ya, atau dia yang sakit, atau dengan situasi hari ini ekonomi yang sulit, suaminya mungkin dipecat, dia juga kesulitan untuk bekerja dan seterusnya. Semua rumah tangga, semua kehidupan kita itu pasti ada ujiannya, Mbak Alina. Semua pasti ada ujiannya masing-masing. Semua yang hari ini mendengar, saya kira semua juga bisa ngerogoci tok dewi-dewi ya, menyadari, memahami masalahnya sendiri-sendiri, bahwa iya, kita semua pasti menemui masalah. Ada yang persoalan itu terkait dengan akhlaknya suami, ada terkait dengan perlakuan mertua dan keluarga besar suami kan gitu ya. Ada yang ternyata kan ada yang stres itu karena dia dianggap, disebut oleh mertuanya, kakak-kakak iparnya, adik iparnya, pokoknya keluarga suami, bahwa dia itu enggak becus. Enggak becus ngurus anak, enggak becus begini dan seterusnya. Nah, ada yang persoalan itu lebih ke arah untuk makan besok ini ada bayi, ada anak masih balita, itu yang kita selalu kebingungan gitu. mendengarkan mereka menangis itu mengiris hati dan seterusnya begitu ya. Ya, jadi memang ujian itu macam-macam. Maka bagi ibu-ibu yang hari ini kemudian sempat merasa terpuruk dan merasa bahwa saya sudah tidak kuat gitu misalkan ya, saya rasanya pengen berhenti, nah, saya ingin selesai, dan sebelum itu karena saya tidak yakin kalau anak saya nanti saya tinggal itu bagaimana hidupnya, saya juga khawatir dia nanti malah mungkin akan ketemu dengan situasi yang sulit, maka saya akan ajak dia untuk mati juga. Kalau ada ibu-ibu yang di antara yang mendengar ini pernah punya pikiran seperti itu, coba dengarkan ini ya, dan mungkin teman-teman yang lain kalau pernah mendengar ada curhatan seperti itu, misalkan tetangga atau teman kemudian curhat ke kita, saya ini rasanya capek, wis entek-entekan gitu, sudah habis-habisan saya itu bersabar misalkan begitu ya, sudah tidak kuat, saya mau nyerah saja, saya pengen bunuh diri, misalkan ada yang curhat ke kita seperti itu, maka sampaikan yang pertama ini ya, seperti yang mau saya sampaikan ini. Kalau ada seperti itu ibu-ibu, dengarkan dulu dia menceritakan apa yang menjadi persoalannya, kesulitannya, apapun yang dia hendak ungkapkan ya. Dia punya masalah apa? Kalau kemudian dia itu bercerita kepada kita dan kita ingin berkontribusi kepada mewujudkan ibu-ibu yang kuat, yang sehat, yang sejahtera, dengarkan dulu. Ya, jangan jadi tetangga yang kemudian malah merusak ternyata gitu. Jangan jadi saudara yang ketika dengar saudaranya curhat begini malah kita menjadi tangan-tangan yang merusak mereka, lisan kita menjadi lisan-lisan yang malah menghancurkan mereka. Jangan. Dengarkan dulu apa yang kemudian menjadi persoalan mereka, kalau kesahnya. Betul, apa yang menjadi masalahnya, apa yang menjadi kelemahannya. Lalu kuatkan. Prinsipnya itu adalah kuatkan, bangkitkan kepercayaan dirinya. Misalkan itu kemudian datang ke kita lalu bercerita, ini sudah berapa tahun saya sudah tidak tahan, keluarga suami seperti ini, saya terpisah dari suami, LDRan, suami pernah kemudian tidak bisa kerja sampai kemudian tidak ada pemasukan sama sekali, saya sudah pontang-pontang nyari, misalkan begitu ya, kemudian sudah tidak kuat, belum ngurus anak 3 itu kadang rewel, kadang tukaran dan seterusnya, kita dengerin, lalu kemudian kita sampaikan. Ketika kemudian dia sudah menyampaikan bahwa saya ingin bunuh diri, saya ingin mengakhiri, coba duduk dulu, tenang dulu, kasih suguhan apa yang kemudian bisa membuat dia merasa nyaman begitu ya. Lalu kita sampaikan, kita tunjukkan bahwa sesungguhnya ibu itu, Anda itu, sampean itu adalah orang yang sangat berharga, orang yang sangat kuat, orang yang terpilih, yang oleh Allah pilih, yang tidak semua orang kemudian diberikan banyak kelebihan seperti yang Anda miliki, diberi kepercayaan. Coba dilihat anaknya 3 sehat-sehat, cantik-cantik, pinter-pinter, mereka solih-solihah. Itu ada situasi seperti itu, anak-anakmu itu besar, sehat, seperti itu kondisinya. Itu siapa yang kemudian
mendampingi mereka setiap harinya, ya mengajari dia, yang menyiapkan makannya, minumnya, bersabar ketika mereka itu kemudian nangis dan seterusnya, itu adalah dari ibu, begitu kan ya. Kalau kemudian ibu itu tidak bersabar ketika menjaga kehamilannya, tidak mungkin mereka itu lahir dengan selamat. Ada ibu yang ibu ini itu adalah, maksudnya kita ngomong langsung ke sang ibu ya, ini semoga sahabat-sahabat kita juga mendengarkannya langsung. Jadi sahabat semua, teman-teman semua, dulu semua, itu adalah ibu-ibu yang hebat. Masya Allah. Coba dipandangi anaknya, pandangi rumahnya, pandangi suaminya, apapun yang kita miliki hari ini, itu di sana itu ada banyak sekali bekas-bekas, maksudnya indikator-indikator adatnya tangan kita, berdayanya kita di situ. Anak-anak yang ada bayi yang lahir dengan selamat itu pasti tidak bisa dilepaskan dari pengorbanan seorang ibu, ikhtiar terbaiknya untuk menjaga kehamilannya, kewarasan mentalnya, keikhlasan dia menjaga kehamilannya, menjaga asupannya, kan gitu kan, menjaga emosinya, itu hebat gitu. Prestasi seorang ibu. Itu hebat gitu. Karena kita hendak menaikkan kepercayaan diri sang ibu yang sudah terpuruk ini tadi. Itu adalah kehebatan. Tidak semua orang bisa melakukan itu. Dan ibu itu sangat hebat. Anak itu kemudian tumbuh besar, ngomongnya lancar, jalannya kuat, berarti fisik mereka itu juga sehat. Siapa yang kemudian memberi mereka makan setiap hari, menyiapkan mereka, mengajak mereka berlatih motorik ini dan seterusnya. Itu adalah ibu. Jadi ibu adalah hebat. Ibu sangat dibutuhkan oleh anak itu, kan gitu kan ya. Kita sampaikan bahwa jadi ibu itu sangat berharga dan sangat hebat.